Shalom Bapak Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Jolto Channel dalam acara Wisdom. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Saya percaya Anda masih semangat untuk belajar dan mengikuti firman hari ini. Bapak Ibu, saya sudah meninggalkan 4 lagi untuk bulan Oktober. Saya mengerti di dalam bulan Oktober ini ada begitu banyak yang Tuhan sediakan bagi hidup Anda dan saya. Kita sedang merayakan anugerah yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya. Anda siapkan catatannya, Anda siapkan alat tulisnya, Anda bisa mengulang-ulang kembali untuk Anda belajar. Bapak Ibu, anugerah Tuhan tidak pernah lepas dari hidup Anda. Saya berdoa, biarlah roh, jiwa, tubuh Anda diperlengkapi oleh firman Tuhan semakin maju dan semakin kuat, dan Tuhan memberkati Anda dalam apapun yang Anda buat. Tuhan jadikan itu berhasil. Tidak ada yang jahat bisa menyentuh hidup Anda, tidak ada yang jahat bisa merusak hidup Anda, tapi engkau akan semakin maju, bertumbuh, dan bergirang karena Tuhan. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu, terima kasih banyak bagi Anda sudah memberikan daya, dana, dan doa bagi kami. Kami akan terus melakukannya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Anda sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat ada anugerah yang besar Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya, mari kita belajar dan kita akan menyelesaikan amanat agung kita hari ini dan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Jolto Channel. Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam acara Wisdom. Saya mengerti Anda sedang mempelajari firman Tuhan. Bapak Ibu, Anda mengerti bride adalah seorang mempelai wanita, dan mempelai ini adalah cerita yang berbeda, agak berbeda dahulu dengan sekarang. Kalau Anda mengerti di zaman Israel zaman itu, termasuk zaman Tuhan Yesus, mereka yang sudah menikah ini tidak langsung harus berhubungan. Jadi mereka sudah menikah, tetapi mereka belum berhubungan. Mereka sudah dianggap sebagai bride dan bridegroom, tapi mereka belum menikah. Jadi menikah itu adalah katanya kawin lah gitu ya. Sudah menikah tapi belum kawin. Bagaimana itu Pak? Bapak Ibu, bride itu dalam bahasa aslinya adalah kalah, calah ya. Calah, kalah itu adalah bahasa aslinya. Jadi seorang pria yang akan menikah dengan seorang wanita, pria itu akan datang ke tempat wanita dan dia akan menjanjikan satu hal pernikahan, ada membuat sebuah perjanjian, buat sebuah covenant yang mereka akan lakukan sebagai seorang mempelai pria dan mempelai wanita, dan mereka harus mentaati perjanjian tersebut. Tetapi Bapak Ibu, mempelai pria akan pulang kembali ke kotanya, dan akan meninggalkan mempelai wanita. Dan mempelai wanita selama itu harus mempersiapkan dirinya, mengundang teman-temannya, belajar cara memasak, dia belajar bagaimana menjahit baju, dan bagaimana menyiapkan kebutuhan suaminya di tempat di mana dia ada saat itu. Jadi bersama teman-teman dia akan mengundang orang-orang untuk berbicara, untuk melakukan dan belajar hal masak dan segala macam. Bapak Ibu, itu yang penting dalam hidup seorang kalah. Nah, itu yang menarik. Dia sudah menikah, dia sudah menjadi seorang mempelai wanita. Tapi kenapa dia tinggal di rumahnya? Kenapa dia ada di hidupnya dan dia tidak yang berubah? Jadi semua yang dia buat itu adalah merupakan sebuah hal, bagaimana orang bisa mengatakan dia menikah, dia belum menikah. Tapi sebenarnya sudah menikah. Karena yang diubah dalam sebuah pernikahan, dalam hal cerita Yahudi itu adalah dirinya. Ya, diri bride, diri mempelai wanita akan berubah. Dia sudah mengetahui bahwa dia menjadi mempelai wanita. Dari situ, dia sendiri akan menyiapkan waktu untuk dia mempersiapkan hidupnya. Kelak, waktu mempelai pria akan menjemput dia dan dibawa ke kediaman mempelai pria. Nah, firman Tuhan berkata, kalau Anda masih seperti ini, apa yang harus Anda lakukan? Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 9, firman Tuhan berkata, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tuhan tidak berdoa untuk dunia ya. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka,
Aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Firman Tuhan berkata, menjadi seorang mempelai itu bagaimana? Firman Tuhan lain katakan, saya akan bacakan dalam 1 Petrus 2, 1 Petrus kedua, firman Tuhan katakan ayat 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Firman Tuhan katakan, sebagai pendatang dan perantau. Sebagai pendatang dan perantau adalah hal yang penting untuk kita mengerti seperti apa kita di hadapan Tuhan. Hari itu, mempelai wanita akan melakukan semua yang diperlukan untuk masa depannya. Dia seperti tidak berubah, sama seperti sebelumnya. Tetapi bagi dirinya, dia sudah berubah. Jadi perubahan itu dirasakan oleh dirinya masing-masing. Itulah pertobatan. Itulah hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Hari Anda menerima Dia sebagai Tuhan, sebetulnya ada tuh makna yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya. Hari itu, engkau dan Tuhan sudah bertunangan. Engkau sudah menjadi bride. Dia sudah menjadi bridegroom. Engkau sudah menjadi mempelai wanita. Dia sudah menjadi mempelai pria. Nanti akan tiba saatnya waktu dia kembali ke sorga. Dia kembali ke rumah Bapa. Engkau di muka bumi ini, engkau sedang menyiapkan segala sesuatunya. Engkau masih di bumi. Engkau melihat perbuatan bumi, rumah masih di bumi, engkau melakukan pekerjaan bumi, seperti tidak ada yang berubah. Orang bisa berkata kepadamu, apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Engkau menjadi seperti dulu, engkau masih sama seperti sebelumnya. Memang, kita menjadi sama seperti dulu, kita menjadi sama seperti sebelumnya, tidak berubah dalam hidup kita, tapi yang berubah adalah kita. You, Anda, saya, itu yang berubah. Kita berubah hari itu, kita sudah tahu bahwa kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Hari itu, engkau ada di muka bumi, tapi bukan milik dunia lagi. Engkau ada dalam lingkunganmu, tapi lingkungan itu sudah tidak engkau pedulikan lagi. Engkau ada di dalam semua kehidupan yang di dunia yang sebagai macam yang menarik pikiranmu, itu menjadi sebuah hal yang kau hidupi, tetapi sebetulnya engkau bukan menjadi milik mereka. Engkau tidak termasuk dalam hidup mereka. Engkau sedang memikirkan perkara yang di atas. Engkau sedang membawa seluruh kehidupanmu, sedang mempersiapkan sebuah hal yang penting, yaitu pada hari Dia menjemput engkau. Anugerah yang besar Tuhan limpahkan dalam hidup Anda dan saya. Betapa sungguh pertobatan adalah merupakan hal yang baik. Hal yang Tuhan berikan dalam hidup Anda, Dia membuat perjanjian antara Anda dan Tuhan. Dia membuat perjanjian untuk engkau lakukan. Dan hari itu, engkau sudah mempersiapkan dirimu untuk sebuah rumah tangga yang baru bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalah adalah merupakan sebuah simbol wanita pernikahan di depan seorang pria pada zaman Yahudi yang Tuhan ambil sebagai pernikahan kita dengan Tuhan Yesus. Anugerah limpah Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya, supaya engkau kelak boleh hidup seperti yang Tuhan mau. Apa yang engkau buat di muka bumi ini, yang engkau kerjakan di muka bumi ini, di tempat di mana engkau sibuk, di rumah di mana engkau ada, tapi engkau mengerti, walaupun engkau melakukan itu, engkau tidak lagi milik mereka. Firman Tuhan ini kuat, firman Tuhan ini adalah nyata. Sebagai seorang pendatang, engkau dan perantau, engkau diutus oleh Tuhan untuk hidup dengan benar.
Kita hanya menjadikan dunia sebagai tempat rantau. Kita menjadikan tempatnya sebagai sementara, karena kita akan hidup bersama dengan Tuhan kelak dalam kerajaan yang besar. Firman Tuhan ini menjadi sebuah peringatan bagi Anda dan saya. Menjadi sebuah ingatan yang perlu engkau ingat selalu, bahwa Tuhan membuat perjanjian antara engkau dan dirinya menjadi kuat. Firman Tuhan datang dalam hidup kita. Apakah Anda percaya ini? Apakah Anda mau melakukan hal ini? Firman Tuhan ini ajaib. Hari ini juga, engkau dan saya sudah menjadi mempelai wanita. Hari ini kita harus melakukan seperti yang Tuhan janjikan di perjanjian itu. Kita tidak melihat kiri, kita tidak melihat kanan, karena semuanya Tuhan akan singkirkan. Firman Tuhan menjadi kuat, firman Tuhan menjadi kokoh dalam hidup kita. Engkau dan saya dibawa Tuhan menjadi indah dan semakin indah. Engkau adalah milik mempelai pria. Mempelai pria adalah Tuhan Yesus. Milik Dia, engkau sudah bebas sebetulnya. Karena engkau adalah kalah. Dan inilah yang Tuhan maksudkan, menjadi kalah adalah sebuah anugerah yang besar yang kita terima. Hari itu kita dinikahi oleh Tuhan dan kita dibentuk oleh Tuhan. Engkau harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kelak engkau akan lakukan di muka bumi ini, yang engkau akan tetap lakukan di sorga. Firman Tuhan katakan bahwa engkau harus mencari, Bapak Ibu, apa sih pekerjaan di sorga dan di bumi yang dilakukan sama. Anda sekolah, di sorga nggak perlu sekolah, Bapak Ibu. Anda bernubuat, di sorga nggak perlu ada nubuat. Kesembuhan, Pak, di sorga ada. Oh, tidak ada kesembuhan di sorga nanti. Firman Tuhan jelas. Apa yang kau buat di sorga, yang kau buat di muka bumi adalah sama. Penyembahan. Disinilah engkau akan melakukan bagianmu. Engkau akan belajar. Engkau akan melakukan ini sebagai tempat yang luar biasa. Engkau adalah kalah. Mempelai wanita yang Tuhan tentukan sebagai seorang mempelai dengan perjanjian Tuhan. Bridegroom. Mempelai pria akan datang kembali. Mempelai pria akan datang menjemput engkau dan saya. Entah engkau akan meninggal duluan, entah kita akan rapture. Semua peristiwa bisa terjadi. Tapi hari ini status kita sudah berubah. Statusmu sudah berubah. Hanya engkau, hanya saya, hanya kita yang tahu bagaimana status kita di depan Tuhan. Kita adalah kalah daripada bridegroom mempelai pria. Anugerah limpah Tuhan Anda akan terima. Anugerah besar boleh Anda rasakan. Betapa Anda mengerti bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Saudara saya Tuhan, betapa sukacitanya kita melihat bahwa Tuhan boleh memperistri kita, orang-orang yang tidak layak, dijadikan layak oleh Tuhan. Anugerah limpah kita terima. Amin.